Tiap hari kita adalah hari yang kita harus gunakan untuk bersyukur, karena kita percaya bahwa kalau kita ada ketika bangun pagi, semuanya hanya karena rahmat dan anugerah Tuhan. Nyata bahwa Tuhan itu sangat baik atas kehidupan kita, nyata bahwa pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Karena kita akan memulai persekutuan doa kita pagi hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Di sepanjang hidupku. Kita ulang dari awal. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu
sepanjang hidupku, naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur ya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur punya Bapa yang begitu baik, yang memperhatikan kami, yang menjagai kami, bahkan di saat-saat yang sangat sulit sekalipun. Kami sungguh bersyukur karena kami sudah melalui segala kesulitan yang dialami dunia saat ini Tuhan, dengan pandemi COVID, kurang lebih 1,5 tahun, dan kekhawatiran kami, ketakutan kami, semuanya tidak terbukti. Karena justru nyata terbukti pemeliharaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah Tuhan yang tetap memberikan kepada masing-masing kami kerinduan untuk tetap bersekutu di dalam Tuhan, bersekutu untuk memuji menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya itulah kekuatan kami menghadapi kehidupan ini. Karena sesungguhnya itulah pertolongan kami di dalam menghadapi masa sulit dan ketika kami melewati masa kekelaman, lembah kekelaman ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau memulai pagi hari ini dengan bersekutu mendengarkan firman-Mu. Kami mau menaikkan doa-doa kami, syafaat kami Tuhan, berkati kami, sertai kami dari awal pertengahan hingga akhir dari persekutuan doa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita harus selalu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita terbuka menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan akan bertumbuh berbuah di dalamnya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan,
selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan datang kepadamu Tuhan, untuk kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Biar hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk kami boleh pagi ini Tuhan menerima firman-Mu, kami boleh mendapatkan benih, dan kami juga boleh menyiraminya, dan kami boleh menjadikan benih itu buah yang lebat dalam hidup kami, untuk kami juga boleh memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh menolong kami, untuk kami boleh terus melakukan firman-Mu Tuhan, agar makin hari kami makin boleh memuliakan nama Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung dari hati kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dilayakan untuk menerima berkat-Mu pagi ini. Bapak Surgawi, Engkau juga boleh urapi hamba-Mu, supaya Engkau boleh juga memakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat Tuhan. Engkau yang boleh pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan Engkau yang boleh menyucikan dan menguduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini, saya boleh membawakan firman Tuhan. Tema yang saya ambil, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu, mari kita mau buka firman Tuhan kita dari Efesus 3, 16-21. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau membacakannya, saya persilakan. Dari Efesus 3,
16 sampai 21. Mak boleh baca? Ya, boleh, Mak. Efesus 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih, Mak, buat pembacaan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini adalah doa Paulus, gitu ya. Doa Paulus supaya orang-orang di Efesus yang sudah di dalam Kristus, juga pasti kita semua makin diteguhkan, dikuatkan iman kita. Nah, gimana caranya? Yaitu supaya dengan cara makin berakar ke dalam, gitu ya. Makin berakar ke dalam itu gimana bisa makin berakar ya? Kalau kita makin tiap hari kita bersekutu, tiap hari yang sudah ditanam di dalam hidup kita, benih-benih firman Tuhan itu tiap hari kita sirami sehingga juga makin hari makin berbuah dan makin berdalam, makin berakar ke dalam, gitu ya. Nah, makin berakar ke dalam itu juga pastinya kalau kerinduan itu ada, kalau kita bisa mengenal Tuhan kita, gitu. Makanya pagi ini firman Tuhannya saya kasih temanya tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Kalau istilahnya saya cari gitu, tak kenal maka tak sayang di Google, gitu ya, itu artinya gitu, tak kenal maka tak sayang itu jika kita tidak mengerti atau memahami sesuatu hal atau benda, maka kita tidak tahu sebenarnya dan kita tidak dapat menghargai hal atau benda tersebut, gitu ya. Jadi kita kalau kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa Tuhan kita, maka kita juga tidak bisa makin hari makin mencintai Tuhan kita, gitu ya. Karena di sini kalau kita nggak tahu, kita nggak akan tahu artinya dan kita nggak akan menghargai, gitu. Nah, mari pagi ini kita mau belajar dari firman Tuhan di doa Paulus pagi ini kita bisa memahami lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Tuhan. Apa yang kita mau belajar? Nomor 1, pagi ini kita mau belajar, kita jangan ukur kuasa Tuhan dengan pemikiran kita sendiri. Karena kuasa Tuhan itu jauh melampaui pikiran kita, gitu ya. Firman Tuhan berkata pagi ini, gitu. Nggak bisa dibatasi dengan umur, gitu ya. Siapapun, mau tua, mau muda, akan mengalami kuasa Tuhan, gitu. Yang penting hatinya mau terbuka dulu nggak terima kuasa Tuhan, gitu ya. Kemudian kuasa Tuhan itu nggak bisa diukur sama materi, gitu loh. Tuhan nggak pernah ukur lewat materi. Tapi yang penting yang Tuhan lihat itu ketulusan, gitu ya. Tuhan bisa pakai materi berapapun, Tuhan bisa pakai yang sedikit malah Tuhan pakai, gitu. Yang Tuhan lihat itu hati, gitu ya. Jadi kayak misalnya Tuhan, kalau kita lihat di firman Tuhan, nggak pernah yang dari yang besar yang Tuhan pakai, gitu ya. Tuhan pakai dari yang sedikit. Kayak Tuhan mau memberkati 5.000 orang, yang dipakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan itu 5 roti dan 2 ikan, gitu ya. Waktu Tuhan mau kasih makan Nabi Elia, Tuhan nggak pilih orang kaya, gitu. Tuhan malah pilih janda miskin yang punya tepungnya cuma khusus buat
satu kali makan dia sama anaknya. Tapi itu malah yang Tuhan pakai untuk bisa memberkati Elia, kasih makan Elia gitu. Dan itu akhirnya bisa memberi makan janda dan keluarganya itu sepanjang masa kelaparan gitu ya. Jadi benar-benar yang Tuhan tuh bisa pakai dari hal yang kecil menjadi hal yang luar biasa gitu. Kemudian kuasa Tuhan juga nggak dibatasi sama ilmu pengetahuan gitu ya. Mau sepintar apapun kita, mau sehebat apapun kita, mau seberapapun pengalaman kita, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa Tuhan gitu ya. Contohnya waktu Petrus menangkap ikan gitu ya, udah semalaman cari ikan, tapi tetap dia nggak bisa dapetin ikannya. Waktu Tuhan datang, Tuhan cuma bilang tebarin jala kamu ke sana gitu loh. Nah itu Petrus harusnya lebih pengalaman daripada Tuhan Yesus gitu ya, yang udah sebelum ikut Tuhan aja dia tuh udah nelayan yang udah bertahun-tahun gitu. Tapi ketika Tuhan yang ngomong, yang udah semalaman dicari ikan yang nggak ada, itu langsung bisa dapat sampai perahunya aja mau tenggelam gitu ya, saking ikannya dapatnya banyak. Jadi benar-benar ilmu pengetahuan yang kita punya itu nggak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan gitu loh. Terus tidak dibatasi dengan kondisi apapun, sesulit apapun, yang kelihatannya udah nggak ada jalan keluar, maju mundur kena gitu ya. Tuhan tuh bisa menunjukkan kuasanya gitu. Jadi jangan pernah, kadang-kadang kita ngelihat udah mentok sana sini nggak bisa. Gimana caranya gitu loh. Kalau kita benar-benar percaya kuasa Tuhan itu pasti bisa gitu. Contohnya bangsa Israel yang waktu dikejar sama orang-orang di Mesir, kelihatannya mundur orang Mesir, maju Laut Merah gitu ya. Kelihatannya udah nggak ada jalan keluar, mentok gitu ya, udah pasti mati gitu. Tapi Tuhan bisa pakai lautnya terbelah dan orang Israel bisa jalan di tengah-tengah laut, air laut jadi temboknya gitu. Jadi benar-benar Tuhan itu luar biasa gitu ya, nggak pernah bisa dibatasi umur, materi, ilmu pengetahuan, kondisi. Semuanya kalau Tuhan yang kerjain pasti bisa gitu. Jadi benar-benar kuasa Tuhan itu nggak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Kemudian nomor 2, kalau Tuhan mengizinkan ada pencobaan terjadi dalam hidup kita, Tuhan nggak akan pernah biarin kita. Tetapi Tuhan pasti akan menyertai kita untuk bisa menghadapi setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita. Ayat 19 dikatakan bahwa kita dipenuhi kepenuhan Allah. Jadi benar-benar semua yang Allah punya itu benar-benar dikaruniakan buat kita. Kuasa dan kasih setianya itu terus memenuhi hidup kita gitu. Jadi jangan pernah takut. Kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai kita gitu. Karena ayat 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan pernah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang kedua ya, gitu loh. Kalau kita menghadapi masa-masa sulit, jangan pernah kecil hati, ingat aja, Tuhan sudah memenuhi kuasanya dalam hidup kita, pasti kita akan terus dikuatkan, karena kuasa dan kasih Tuhan sudah diberikan kepada kita, gitu, selalu memenuhi hidup kita setiap saat. Yang ketiga, ya kalau ada sesuatu kesulitan dalam hidup kita, ya percaya aja, pasti Tuhan menolong gitu ya. Firman Tuhan tadi berkata kan, jauh lebih dari yang kita pikir dan doakan. Pasti ada jalan keluar karena kuasanya sudah diberikan kepada kita gitu. Jadi benar-benar apa yang nggak pernah kita pikir, apa yang nggak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita dengar, itu Tuhan sediakan buat kita. Jadi percaya aja, pasti Tuhan menolong. Kemudian yang keempat gitu ya, Tuhan mau lewat hidup kita, Tuhan dimuliakan. Setiap proses kehidupan kita itu yang terjadi dalam hidup kita itu pasti Tuhan rencanakan baik buat kita. Pasti apapun yang terjadi, yang kita lewati itu, pasti Tuhan pengen makin hari kita makin indah gitu ya. Bagaikan bejana, kalau misalnya
awalnya kelihatannya cuma tanah liat, tapi ketika itu dipegang sama Tuhan, itu pasti akan jadi bejana yang paling mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar cerita tukang periuk, untuk menjadi bejana yang indah itu mungkin bisa dihancurkan berkali-kali gitu ya. Itu prosesnya Tuhan gitu. Tapi percaya aja, pasti akhirnya kita akan lihat bahwa semuanya itu baik buat kita gitu loh. Jadi kalau kita udah kenal Tuhan kita, udah paham tentang panjang lebar dan tingginya kasih Tuhan dalam hidup kita, nggak ada alasan lagi buat kita untuk meragukan kasih Tuhan. Setiap hal yang terjadi dalam hidup kita itu nggak akan bikin kita makin jauh dari Tuhan gitu. Tapi karena kita udah kenal Tuhan kita gitu, setiap proses itu malah akan membuat kita makin dekat sama Tuhan, makin pegangan kencang sama Tuhan. Karena kita udah tahu Tuhan kita itu hebatnya seperti apa gitu ya, nggak bikin kita malah jadi lengah gitu. Kalau misalnya saya tuh paling senang sama ilustrasi yang tentang monyet yang lagi yang lagi ada di atas pohon kelapa gitu ya. Ada 2 monyet ada di atas pohon kelapa gitu. Dia itu yang satunya itu jadi ketika dia ada angin sepoi-sepoi gitu ya, dia itu dia lengah gitu ya. Ketika ada angin sepoi-sepoi, dia lengah, dia akhirnya ketiduran gitu ya, malah akhirnya jatuh gitu. Tapi ketika ada yang satunya lagi, dia nggak lengah gitu, dia malah pegangan, dia tetap pegangan. Ada angin sepoi-sepoi, apa ada angin kencang, dia tetap pegangan terus sama pohon kelapa itu kencang-kencang gitu. Akhirnya dia jadi monyet yang bisa tetap bertahan di pohon kelapa itu dan nggak jatuh gitu ya. Jadi yang bikin perlombaan, yang satu di angin sepoi-sepoi, dia dikasih badai sama-sama pegangan kencang, dikasih angin sepoi-sepoi, dia lengah dan akhirnya malah jatuh. Jadi itu yang bikin saya tuh dari dulu kalau dengar firman Tuhan ini ya bikin saya juga dikuatkan gitu ya. Jadi mau dalam situasi apapun tetap berpegang sama Tuhan aja gitu, mau dalam susah ataupun senang gitu ya. Nah, jadi firman Tuhan kan berkata gitu. Saudara-saudaraku di Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan sesuatu apapun. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa pencobaan itu pasti akan menjadi buah yang matang, supaya kita menjadi sempurna, menjadi utuh gitu. Yang keluar dari mulut kita itu ketika kita menghadapi masalah, ya bukannya keluhan, bukannya mungkin marah sama Tuhan gitu ya, tapi yang keluar juga kita tetap bisa mengucap syukur, mengagungkan Tuhan kita gitu, tetap bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi contohnya gelas gitu ya, gelas yang terisi penuh itu ketika ada goncangan, digoncangin gitu, itu yang penuh itu akan muncrat keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya isinya air, ya air yang keluar. Kalau isinya mungkin yang air kotor, ya yang keluar juga air kotor ketika gelas itu yang penuh digoncang gitu ya. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Apa yang ada di dalam hati kita? Ketika ada goncangan terjadi, apa yang keluar gitu? Kalau yang di dalam hati kita itu kita ada kasih Tuhan, pasti yang keluar dari hidup kita juga kasih Tuhan gitu. Kita bisa menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita dalam berbagai kondisi gitu ya. Ya, kalau dulu waktu saya mengalami masalah yang bertubi-tubi gitu ya, kayaknya nggak ada habis-habisnya, nggak selesai-selesai gitu ya. Banyak kalimat-kalimat yang saya dengar. Makanya jadi orang jangan sok suci gitu ya. Jangan terlalu dekat-dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan itu makin nggak enak. Makin dekat Tuhan itu bukannya makin senang, malah makin susah gitu. Akhirnya susah sendiri kan gitu loh. Makanya jadi orang jangan terlalu dekat Tuhan gitu loh. Nah, kalau saya dengar kalimat itu, ya aku ketawa aja gitu loh. Ya kamu berarti nggak kenal
siapa Tuhan gitu ya. Kamu berarti ya imanmu cuma sebatas itu gitu. Tapi kalau saya karena ya puji Tuhan gitu ya, dari kecil mama itu selalu ajarin kita untuk dekat sama Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya lagi susah, kita bukannya ini ya mama ajarin juga untuk berdoa segala macam gitu. Dan melalui persekutuan-persekutuan yang saya ikutin waktu pemuda remaja, itu yang membuat juga saya mengenal Tuhan gitu ya. Ketika menerima Tuhan, yaitu saya dibentuk Tuhan di situ gitu. Jadi ya ayat 1 Petrus 1 ayat 6-7 itu juga salah satu ayat favorit saya gitu ya. Ayat yang membuat saya bisa kuat dan terus bersukacita, karena di situ dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu, sebab sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat ini yang membuat saya tetap kuat gitu. Pokoknya aku percaya pasti kalau misalnya aku bertahan, pasti kalau aku tetap ada di dalam Tuhan, pasti aku terima mahkota kemuliaan itu gitu. Jadi pokoknya makin hari yang aku rindukan, yang aku doakan, ya makin hari aku terus memuliakan nama Tuhan. Itu aja gitu. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa lemah ketika Bapak Ibu susah. Percaya aja kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, yang kuasanya luar biasa, tidak dibatasi oleh apapun. Percaya aja pasti kita akan terima mahkota kemuliaan, karena saat ini Tuhan sedang memoles kita untuk menjadi emas yang murni gitu ya, sedang membakar supaya jadi benar-benar jadi emas yang nilai kadarnya itu besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, yang terakhir, Tuhan kita itu sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, janji dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Kalau dulu Tuhan menyertai saya sampai sekarang, itu juga pasti akan Bapak Ibu rasakan gitu. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan, dulu, sekarang, sampai selamanya pasti akan terus menyertai kita. Kuasanya terus berlaku buat kita sampai akhir hidup kita. Jadi Bapak Ibu, yuk kita yang sudah kenal Tuhan, pagi ini kita menjadi orang yang terus sayang dan cinta Tuhan gitu. Mari kita menjadi orang yang terus memuliakan nama Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, supaya Tuhan terus dimuliakan. Dan mari dengan apapun yang kita punya lewat hidup kita, lewat kepintaran kita, lewat uang kita mungkin yang kita punya, kita mau terus jadi saluran berkat. Kita mau terus berbagi kemurahan Tuhan, supaya orang-orang di sekitar kita juga boleh merasakan kasih Tuhan. Karena saat ini apalagi gitu ya, nggak cukup dengan doa, nggak cukup dengan cuma dengan kata-kata support dan semangat, tapi juga uang kita diperlukan gitu loh. Jadi Martin Luther pernah bilang bahwa dompet kita juga harus keluar gitu ya. Jadi jangan pernah pelit-pelit, percaya aja apapun yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai gitu. Jadi saat ini mari kita bersama-sama berlomba-lomba menabung buat harta, buat rumah kita di surga. Jangan pernah susah untuk keluarin uang kita, tapi mari kita mau berbagi terus buat orang sekitar kita, supaya setiap orang juga boleh merasakan kuasa Tuhan, supaya orang-orang juga boleh merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan lewat hidup kita gitu ya. Dan mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya, kita sudah mendengarkan sharing firman dari Monik. Kita tetap percaya, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan itu begitu sabar buat kita. Seringkali kita fokus pada dunia ini, tapi Tuhan senantiasa rindu kita boleh mengalihkan perhatian kita hanya kepada Tuhan. Ya, lagi kita semakin mengenal Tuhan, karena Tuhan sangat mengenal kita. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok doa sudah saya share via WA semalam. Bu Winda hari ini tidak hadir, maka saya akan menggantikan Bu Winda.
Kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Biarlah kita boleh tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kehidupan kita. Kita percaya bahwa bahkan sebelum kita berdoa pun, Tuhan sudah tahu apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, dan biarlah kita boleh bersyukur seolah-olah kita sudah menerima semuanya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Mari kita berdoa. Dan Bapak, kami juga mau terus mengingat untuk saat ini saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit dan berjuang di dalam melawan kelemahan tubuh mereka. Secara khusus untuk Pendeta Emeritus Warno dan Ibu Suraji, kiranya Tuhan yang boleh terus jamah mereka, berikan mereka kekuatan dan semangat untuk hidup. Dan kiranya Tuhan boleh terus berikan mereka kekuatan, kesehatan melalui setiap hal yang dilakukan, melalui setiap pengobatan, melalui setiap perawatan yang dilakukan. Secara khusus kami juga berdoa untuk Pendeta Siani dan juga untuk adiknya Ibu Magda yang saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk dirawat di rumah sakit di Jakarta. Kiranya Tuhan boleh sertai dan juga Tuhan boleh pakai setiap dokter maupun setiap obat-obatan yang dikonsumsi agar boleh benar-benar memulihkan kedua anakmu ini. Dan kami rindu mereka boleh ditangani dengan baik dan mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan sukacita dan kekuatan kepada mereka. Dan terakhir Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat dari GKMI Pengharapan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami yakin Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memperhatikan mereka di dalam kehidupan mereka, Tuhan selalu menjaga mereka. Kami mau menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan-Mu, kiranya kami sebagai anak-anak Tuhan juga boleh hidup dengan terus berserah, menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang adil, tetapi juga Tuhan yang mengasihi kami. Jagailah kami Tuhan, secara khusus di dalam masa pandemi yang mungkin kami merasa tidak kunjung usai ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berikan kekuatan kepada kami, dan berikan kami iman untuk terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan setiap doa-doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin, silakan.